Lalu siapa yang mendirikan PWLS? Itu adalah cicit daripada Panglima Resolusi Jihad, yaitu Kiai Abbas dari Buntet. Begitu kok diklaim, lalu dihujat oleh klan Balawi ini, mereka itu adalah PKI. Lalu bagaimana cucu daripada sahabat pendiri daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama diklaim oleh mereka, dihujat oleh mereka sebagai PKI? Apakah ini PKI teriak PKI? Zaman Selatan sampai sekarang itu masih berdiri bercokol di situ Partai Komunis. Bahkan di tahun 1994 sampai akhir daripada 1999 itu presidennya adalah Abdurrahman Assegaf, yang itu adalah pemimpin PKI, Partai PKI di Yaman Selatan. Maka dari itu ya, ketika mereka mengatakan kita PKI, ya ini namanya PKI teriak PKI. Yang mendirikan juga Kiai Haji Imaduddin Usman. Beliau adalah keponakan daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang beliau itu juga pendiri daripada putra atau keluarga duriah pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus mengkritisi apa yang mereka sampaikan. Jadi kita Minhajun Nasabin ini mengkritisi apa yang menjadi visi misi daripada Ailah Ba'alawi ini. Nah, monggo dikritisi dahulu lalu dijawab, nggak perlu dibawa ke materi debat. Karena apa? Ya memang sudah nggak ada min ghairi ilmin wala hadiyin wala kitabin munirin yang menjelaskan itu, pasti ada bayinat. Monggo kita berpikir kritis. Maka dari itu ketika kita itu ada perbedaan di dalam Al-Quran itu dijelaskan kita itu sebenarnya umat wahidah walaupun kita diciptakan berbeda-beda. Dawai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya telah aku ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sama rendah, sama tinggi, nggak ada perbedaan di situ. Kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, litarofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya, bukan nasabnya. Tetapi kita harus ingat, walaupun kita berbeda-beda, perbedaan itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Qahar akan keputusannya. Jadi perbedaan itu menunjukkan akan keagungannya Allah, kekuasaannya Allah, kebesaran Allah. Karena perbedaan itu sunatullah. Tetapi ingat, walaupun kita berbeda-beda, kita disatukan oleh Allah dalam ayat tersebut. Lalu kita diperinci bahwasanya kana nas ummatan wahidah, manusia itu umat yang satu. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirina, dikirimkan oleh Allah nabi-nabi sebagai pembawa kabar berita baik dan juga pengingat bagi diri kita. Wa anzala ma'humul kitab, dan juga diturunkan beserta para nabi ini kitab bil haqqi, dengan kebenarannya, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Fi makhtalafu fihi, ketika mereka berbeda pendapat di dalamnya. Wa makhtalafa fihi, tidaklah akan ada perbedaan di antara mereka illa kecuali illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali ketika ada perbedaan ini pasti akan didatangkan bayinat, penjelasnya jelas welo-welo bagi yang bainau, maka permusuhan, di dalam permusuhan itu pasti akan didatangkan bayinat yang jelas bagi yang bainahum. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah akan telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, yang memang dikersakne karena irodahnya Allah diberikan hidayah. Fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi, akan diberikan hidayah bagi orang-orang yang beriman ketika mereka berbeda pendapat di dalamnya. Minal haqqi, dari kebenaran itu, yaitu Al-Quran, ini karena idinnya Allah. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim, Allah selalu memberikan hidayah karena kehendaknya kepada siapa saja, diberikan hidayah menuju kepada sirat yang lurus, yang jejak. Maka dari itu pasti ada bayinat. Disinilah bayinat yang didatangkan oleh Kiai Haji Imaduddin akan kebatalan nasab Ba'alawi.
Karena apa? Gus Dur pun juga pernah menyatakan stabilitas nasional itu tidak akan bisa tercapai selama ada di antara kelompok suku-suku yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini merasa lebih mulia dari yang lain. Pasti akan tercipta konflik interest di dalamnya ketika kelompok-kelompok suku-suku bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini mementingkan akan kepentingannya, meminta privilege hak istimewa karena merasa dia lebih mulia dari yang lain, lalu menyatakan mengaku-ngaku dirinya adalah keturunan Kanjeng Nabi, tidak lain tujuannya adalah mendapatkan privilege tersebut, hak istimewa tersebut, maka stabilitas nasional tidak akan tercapai. Maka Gus Dur dulu itu pernah sering mengatakan kalau ingin Indonesia damai, tangkap itu Imam Unyil, Rizik Sihab. Bahkan dengan berani, gagah berani Gus Dur mengatakan Rizik Sihab itu adalah bajingan. Itu Gus Dur. Lalu kenapa tiba-tiba sekarang ini Kang Syekh itu menjadikan Rizik Sihab sebagai guru NU? Nah ini apakah Nahdien tidak dicoba cabik dengan apa yang diungkapkan oleh Kang Syekh ini? Padahal kita tahu siapa itu Gus Dur. Dihujat oleh Rizik Sihab dengan kata-kata buta mata buta hati. Lu apa kontribusi daripada Rizik Sihab ini untuk Nahdien atau Nahdlatul Ulama NU? Kenapa para petinggi-petinggi NU itu malah membela dan juga menyembunyikan kebobrokan-kebobrokan daripada klan Ba'alawi ini, bahkan membela mati-matian mereka dan tetap mempertahankan argumen apologi yang mana mereka itu membuat satu pengakuan yang tidak didasarkan dengan kitab nasab, yang mana tetap mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tidak lain hanya ingin mendapatkan privilege, hak istimewa. Maka stabilitas nasional seperti halnya dijelaskan di dalam kitab Mathah Labid karya Imam Nawawi, stabilitas nasional itu tidak akan bisa tercapai. Di juz 1 halaman 466 dikatakan, jika ada permintaan hak istimewa, privilege, merasa mulia, merasa paling mulia, merasa paling agung, paling suci, lebih mulia dari kelompok yang lain, maka disinilah stabilitas itu tidak akan bisa tercapai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sama rendah, sama tinggi. Bahkan dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti walau ada anfusikum awil walidain wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima wala tatabi'ul hawa an ta'dilu intal wa'utu fattaqullah innallaha kana bima ta'maluna khabir. Tegakkan kebenaran karena Allah dan jadilah saksi akan keadilan yang harus kamu tegakkan untuk diri kamu sendiri, awil walidaini, kedua orang tua, wal aqrabin dan juga kerabat, iyakun ghaniyan aw faqiran, dia itu kaya atau miskin, fallahu a'lam bihima, Allah lebih tahu akan kemaslahatan keduanya. Wala tatabi'ul hawa an ta'dilu, jangan mengikuti hawa nafsu untuk menegakkan keadilan. Mental wautu itu, jika kamu mulai membalik fakta, menentang akan keadilan itu, fattaqullah, maka takutlah pada Allah. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah telah mengetahui apa yang akan kamu lakukan. Ini untuk pribadi kita. Untuk umum, dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya wong-wong kang iman, tegakkan kebenaran dengan seadil-adilnya dan jadilah saksi bagi Allah ketika menegakkan keadilan tersebut. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ketika kamu menegakkan keadilan, janganlah karena kecondonganmu kepada sebuah kaum menjadikan kamu tidak menegakkan keadilan tersebut. Wa'dilu, maka perintahnya Allah, berlakulah adil kalian semua. Wa aqrabul taqwa, karena keadilan tersebut adalah thariqah paling dekat menuju ketakwaan. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui akan apa yang akan kamu lakukan, yang telah kamu atau yang sedang kamu lakukan. Maka janganlah kecondonganmu kepada sebuah kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Inilah kitab subjektif ketika kita memahami bahwasannya klan Ba'alawi itu ailah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, duriah daripada Kanjeng Nabi Muhammad, itu subjektif dari Ba'alawi. Coba ambil dari Khadijah Ba'alawi yang di luar daripada Ba'alawi, dari abad 45 sampai abad 9 itu tidak pernah
disebutkan bahwasannya Ubaid atau Abdullah atau Ubaidillah ini adalah seorang Said atau seorang Imamuddin, dan juga yang hafal akan hadis. Tidak pernah ada yang menyebutkan, bahkan di abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan itu banyak terbit atau tulisan-tulisan daripada pengarang kitab. Kitab-kitab nasab, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab hadis, tafsir. Bahkan di situ tidak satupun menyebutkan bahwasanya siapa itu Ubaidillah, Abdullah atau Ubaid ini putra daripada Ahmad bin Isa An-Naqi. Wallahu a'lam bishawab. Dari mana Ali Bakar Sakron dan Muhammad Ali Qudil Balawi itu mengambil bahwasannya Ubaid Abdullah atau Ubaidillah nasabnya tersambung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW melalui Ahmad bin Isa An-Naqi atau Al-Abah atau An-Nufal. Wallahu a'lam bishawab. Jika yang diambil adalah kitab Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, tidak bisa, karena itu kitab tarikh, dan nama-nama yang di situ seperti Jadid itu bukan Ailah Balawi, bukan Alwi. Sedangkan yang diambil dari pencakokan itu adalah Alwi. Alwi itu putra daripada Ubaid. Ubaid ini kata Ali Bakar Sakron di dalam kitab Al-Musikah, dan juga Samsud Dhahirah disebutkan putra daripada Ahmad ibn Isa An-Naqi. Dan ini tentang waktunya majhul, setelah 550 tahun tidak diketahui siapa itu Ubaid Abdullah atau Ubaidillah. Tiba-tiba di abad 9 tertulis. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kebiasaan-kebiasaan Balawi menuntut tokoh-tokoh sentral, dan ini yang akan diterapkan di Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti real telah kita ketahui, tersebar makam-makam palsu di Nusantara, bahkan di Ponorogo diklaim ailah mereka, Imam Bonjol, Simo Diningrat, terus lagi bendera merah putih katanya mereka yang menciptakan, lagu Indonesia Raya mereka yang menciptakan, bahkan tanah Nusantara ini dikatakan milik Aulia Tarim, Pintu Tarim. Apakah itu upaya mendegradasi kecintaan akan tanah air kita? Kita diajak berkhoyaliah untuk mencintai negeri Tarim, padahal ibu kota itu, tanah Pertiwi itu adalah di mana kita lahir dan kita tinggal, dan nantinya akan meninggal di situ. Bagaimana kita dipaksa oleh mereka dengan doktrin-doktrin kekurofatannya berkamuflase menjadi wali-walinya Allah, menutup tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ini. Makamnya pun dipalsukan oleh mereka, tersebar di Nusantara. Bahkan sekarang ini banyak dibongkar di Brebes, di Ponorogo, di Madiun, di Tulungagung ini ada 38. Yang kemarin 2 kita bongkar. Lalu yang akhir-akhir ini di Winongan, Pasuruan, Sumeneb. Ini adalah upaya-upaya untuk mengaburkan sejarah dan mendegradasi anak bangsa untuk cinta kepada tanah airnya. Al-watonu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Parodaka ma'adin itu dimaknai oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Tafsirnya adalah negeri Mekah sebagai tanah kelahiran Ibu Pertiwi, dan juga waton bagi Kanjeng Nabi. Maka ketika Kanjeng Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, di perjalanan yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi al-watonu, maka turun ayat tersebut la rodaka ma'adin, ditafsiri oleh Fakhruddin Ar-Razi, nanti kamu akan dikembalikan ke Mekah, tanah kelahiranmu. Dan juga apa yang diijtihadkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, kecintaan kepada tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Itu adalah fatwa daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya ketika Inggris akan mulai menjajah, mulai kembali, maka ada perlawanan dari Laskar Sabilillah. Di resolusi jihad tersebut 10 Oktober sebagai saksi bahwasanya Kiai Haji Abbas Buntet itu datuk daripada Kiai Haji Abbas Billy yang mendirikan PWLS. Lu kamu dengan lantangnya menyebut PWLS itu PKI. Ya, di mana kamu ketika, di mana ilahmu ketika perjuangan 10 November tersebut? Apakah benar kamu ikut berjuang atau bahkan kamu sembunyi di ketiak Belanda, di ketiak Inggris? Ini yang harus kita pahami.